Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Welcome back to YBMD YouTube channel. Hari ini kita punya special cerita tentang mualaf, the real story of mualaf. Tetapi ini sifatnya lebih eksklusif dari biasanya, karena Oma ingin sekali menggali kira-kira siapa sih orangnya, kemudian apa sih yang dihidayahkan oleh Allah tuh hingga hijrah ke dalam agama kita. Oleh karena itu, kita nggak berlama-lama, pasti ingin tahu kan? Baiklah, pemirsa, hari ini kita ada di kediaman Ibu Komang Suartini, yang nama panggilannya dalam Islam sangat bagus, yaitu Syarah. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, kita langsung saja berkenalan dengan beliau. Inilah dia, sudah ada di samping Oma tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah nih, mohon maaf lahir batin nih ya, Oma mengganggu ya. Masya Allah, dengan senang hati, dengan sangat senang. Ya, terima kasih pemirsa. Tadi kita sudah disediakan ayam betutu loh, khusus dengan ayam mata. Kebetulan Oma memang pengen banget sambal mata. Ternyata beliau masakin kami ini, datang ke sini khusus sambal mata dan ayam betutu, luar biasa. Baiklah, my dear, pada prinsipnya Yayasan Bali Mualaf Development itu dibangun atau didirikan oleh Oma ini karena memang satu tujuannya adalah karena Allah. Karena para mualaf padahal sudah hijrah ke dalam agama Allah ya, maka karena ini agama Allah, Oma salah satu yang peduli dengan agama Allah, peduli dengan para mualaf supaya mereka punya naungan dan mempunyai apa ya, setelah hijrah itu tidak kemana-mana, nggak cari sendiri ilmunya dan sebagainya. Karena dalam Islam itu pemirsa, seperti kita tahu, Islam itu bukan masuk ke Islam sudah begitu saja. Ya mungkin di agama lain tidak perlu membaca kitab ya, tetapi di dalam agama Islam itu kita wajib sekali. Kita wajib tahu kitab yang diturunkan oleh Allah itu sebagai pedoman hidup kita. Kalau Oma selalu bilang itu Al-Quran is the golden rule of life. Jadi sebetulnya golden rule of life human ya, rate semua bangsa. Inilah bagaimana Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Yuk kita lanjut. Jadi begini my dear, boleh Oma tahu dari kapan sih hijrahnya Komang ke agama Allah ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Masya Allah. Terima kasih Oma. Hijrahnya Alhamdulillah mulai tahun 2017. 2017 nih. Allah kasih hidayah, Allah mempertemukan saya dengan suami. Ya awalnya dari suami yang ngasih tahu belajar tentang Islam. Habis itu nikah tahun 2017 akhir, oke. bulan Desember. Bikin surat mualafnya tahun 2018 di Buleleng. Oh, oke, good. Setelah itu saya belajar sholat, belajar ngaji juga, ikut kajian-kajian. Dan suami juga menyarankan 2 tahun itu setelah 2017 tahun 2019, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Ustazah. Saya belajar ngaji dengan beliau. Ustazah siapa namanya? Ustazah Ernawati. Oke. Terima kasih kepada Ustazah Ernawati. Beliau itu dari Banyuwangi tapi tinggal di sini. Oh, baik. Belajar dari nol ya, dari abata, belum tahu apa-apa. Alhamdulillah dalam waktu 5 bulan itu sudah ke Al-Quran. Al-Quran ya, sudah, Masya Allah, udah Iqra 6 langsung Al-Quran ya, Insya Allah. Kasih sayangnya Allah. Ya, itu dah kalau seorang mualaf memang sungguh-sungguh nih. Ini dengar nih kepada seluruh mualaf, jangan bilang, Oma saya nggak bisa, Oma susah. Tidak ada yang susah di muka bumi ini, asal mau. Kalau kita mau, pasti Allah akan bukakan hidayah kita. Itu satu. Nah, Oma pengen tahu nih, waktu itu ketemu suami itu di mana? Suami bukan orang Indonesia ya, orang asing ya. Jadi dari Saudi? Beliau dari Saudi Arabia, Jeddah, oke. Alhamdulillah saya sempat juga kerja di luar ya, kerja di luar di Malaysia. Allah mempertemukan saya dengan beliau di sana. Oke.
Habis itu saya udah habis kontrak pulang ke Bali. Ya alhamdulillah ketemu lagi di Bali. Nah, oke, waktu Komang kerja di Malaysia ya, kemudian itu masih punya suami yang jadi masih punya suami yang Hindu ya masih. Oke, terus kemudian berapa tahun terjadi perceraian? Alhamdulillah Allah kasih jodoh segitu. Iya. Kami pisah dengan bapaknya anak-anak. Habis itu bertemu dengan ini suami sekarang. Iya betul. Jadi kalau sama suami sekarang nggak punya putra ya? Putri belum. Ya. Kalau Allah izinkan pasti ada. Amin, insya Allah. Dan kemudian kalau anak-anak masih beragama sama ayahnya ya, ya kita doakan saja karena memang pada prinsipnya agama itu adalah hak asasi manusia, itu yang paling penting. Seluruh agama itu mengajarkan hal yang sama. Saya tidak pernah setuju dengan agama semua sama, tidak. Tetapi agama itu berbeda, kitabnya pun beda, bahasanya pun beda. Namun semua agama mengajarkan hal yang sama, yaitu kebaikan ya, kebaikan untuk ke manusia ya. Kalau kebaikan untuk habdum minallahnya atau habdum Tuhannya itu urusan masing-masing, tapi kebaikan untuk manusia itu diajarkan oleh seluruh agama. Baik, terus lanjut nih ceritanya. Waktu 2017 kemudian belajar sampai sama Ibu Ustazah Ernawati itu berapa tahun? 6 bulan sampai sudah? Dari Ikro ya. 5 bulanan. 5 bulan udah ke Al-Quran. Habis itu Corona. Corona. Stop. Oke. Stop berapa? Mungkin 1 tahunan stop. Kita lanjut lagi. Oke. Alhamdulillah sampai saat ini masih kita. Ya, tapi waktu itu mohon maaf lahir batin ini. Setelah selesai sama suami yang pertama ya, kemudian automatically kan akan menikah dengan seorang Muslim dari pihak keluarga. Masih punya orang tua? Alhamdulillah udah keduanya. Tapi waktu itu masih ibu masih bapak masih. Jadi apakah saat waktu Komang itu bilang, ayah ibu, saya ingin menikah dengan seorang dari Arab ya, automatically Islam. Jadinya bagaimana? Apakah ibu langsung orang tua menyetujui ya udah nggak apa-apa, atau memang ada pertentangan dari keluarga dan sebagainya? Kita harus tahu juga ya, Bang, it's not so easy actually, you know, how to convert to Islam is not so easy. We have against from family, sometimes against from anybody. But anyway, kita pengen tahu bagaimana kisahnya beliau. Wah syukurillah. Yang paling kurang setuju sih Bapak yang ge. Kalau itu alhamdulillah ya. Saudara juga. Oke. Bapak yang belum setuju waktu itu. Cuman dari saudara-saudara dikasih tahu kenapa nggak setuju. Kalau dilihat juga calon waktu itu kan ya rajin ibadah, taat. Saudara yang ini, terutama adik-adik yang laki. Gitu ya, Masya Allah ya. Kasih aja nggak apa-apa. Biarpun kita beda agama, dia masih saudara kita. Betul. Ya alhamdulillah nggak begitu sulit ya. Jadi tidak ada against yang banyak sekali kisah-kisah yang memang tidak disetujui, kemudian banyak sampai ada kekerasan di dalamnya. Itu suatu hal yang wajar sebetulnya. Sama halnya dengan kita, kalau saudara atau anak kita atau keluarga kita akan convert ke agama lain, itu juga kita pasti ada pertentangan. Itu suatu hal yang lumrah di dalam satu, karena ini kembali lagi kepada hak asasi manusia masing-masingnya. Sekarang ini kita akan lanjut karena suami kan jauh tuh. Suami ada di Saudi, sedangkan Wayan sendiri di Bali. Nah, tapi Oma lihat memang pertemuannya kadang di sini, kadang di sana ya. Itu suatu hal yang tidak mudah juga ya. Dalam rumah tangga yang satu di sana, satu di sini ya. It is not so easy, you know. Tetapi itulah kehidupan, kadang-kadang kita harus. Sebetulnya ada satu hal, kadang-kadang orang minta doa, ya Allah berikanlah hamba kesabarannya. Jadikanlah hamba orang yang sabar gitu kan. Kalau Oma orangnya kan gak sabar tuh. Oma doanya bukan minta sabar sih. Karena kalau kita minta sabar pasti diuji sama Allah. Saya minta, ya Allah jadikanlah hamba manusia yang bisa menerima segala ketentuanmu.
dengan mau menerima ini, jadi kalau saya lebih dari sabar kali ya. Tawakal tuh Allah, aku fokus serahkan entah apapun, menyakitkan hati atau menyusahkan atau merugikan, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini loh doa yang harus banyak diucapkan sebetulnya. Istilahnya itu aplikasi daripada sabar. Jadi jangan ngomong sabarnya nanti benar-benar diuji sama Allah. Ya, sabar gitu. Tapi sekarang gini, kalau suami jauh, kemudian ada rasa sedih nggak sih jauhnya mas suami gitu kan? Rasa sedih pasti ya. pasti kepingin, siapapun kan suami istri pingin ngumpul gitu. Ya alhamdulillah, karena juga keluarga dia di sana, pekerjaannya juga di sana, suami saya juga alhamdulillah dia juga ngasih izin, saya masih ada anak-anak di sini. Iya, bagus banget. Alhamdulillah. Ya komunikasi alhamdulillah sampai saat ini lancar ya. Ya itu dah. Yang paling penting berkah ya. Kembali lagi kepada, karena hidayah itu mutlak milik Allah. Meskipun kita di lingkungan Islam, meskipun itu anak sendiri kandung, kalau memang belum hidayah itu, bagaimana Rasulullah juga kan, pamannya beliau ya, padahal Rasul meminta kurang apa? Kan semua katanya Rasul itu apa yang diminta pasti diijabah, pasti dikabul. Tetapi kenapa enggak? Karena Allah pengen tunjukkan bahwa hak daripada hidayah itu memang prerogatifnya Allah. Hanya aku yang menentukan siapa yang akan menjadi di jalan yang lurus. Jadi kembali lagi, tidak ada pemaksaan, tidak ada, meskipun kita nasihatin kita nggak bisa. Jadi kembalikan saja kepada Allah. Allah yang maha membolak-balikan seluruh makhluk, hatinya makhluk. Ya kalau memang Allah inginkan nanti insya Allah. Bismillah. Begitulah kira-kira. Kemudian, nah ini kembali nih, setelah corona kan ada YBMD nih, Yayasan Bali Mualaf Development. Ya, karena memang kita adanya di Bali dan para mualaf Bali yang dinaungi oleh Yayasan Bali Mualaf Development yang gunanya untuk mengikatkan silaturahmi para mualaf se-Bali. Kemudian kita juga belajar bersama dan saling silaturahmi, bahkan bukan hanya di bidang agama. Sesungguhnya setiap yayasan tuh harus mempunyai tiga hal yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama agama tentunya, karena kita negara Pancasila harus beragama. Yang kedua itu kita harus faktor atau sosial ya, faktor atau kegiatan sosial. Yang sosial ini tidak satu agama, namanya sosial. Kita sosialnya di Bali ya, itu sosial untuk masyarakat Bali. Doesn't matter agama apa, siapa. Dan ketiga itu kita harus punya kemanusiaan. Ya kan, program kemanusiaan itu juga luas, lebih luas sampai dunia ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Saya rasa ini yang harus dimengerti, bahwa Yayasan Bali Mualaf Development itu bukan mengajak orang masuk Islam, tidak, tetapi kita orang-orang yang sudah hijrah ke dalam agama Islam kita, maka kita naungi, kita berikan arahan, kita berikan proteksi, kita berikan banyak hal yang lebih lebih positif, yang lebih baik untuk masa depannya, baik di dalam kehidupan nyata ataupun nanti di akhirat. Itu yang paling penting. Inilah Yayasan Bali Mualaf Development. Kemudian dengan adanya Yayasan Bali Mualaf Development, itu ceritanya gabungnya tuh gimana waktu itu? Masya Allah. Waktu itu kan di-share di grup, kalau nggak salah di grup Masjid Alisan Sanur. Itu bahwa nanti ada perkumpulan mualaf tuh. Saya juga ragu waktu itu. Ini apa gitu kan tujuannya gitu. Saya pas waktu itu kemarinnya kayaknya baru datang dari perjalanan juga, agak masih capek gitu kan. Nggak usah gitu kan. Terus ada dorongan gitu. Deh masjid aja gitu. Waktu itu kayaknya beberapa orang aja yang datang. Iya betul. Beberapa orang aja yang datang. Tapi masya Allah akhir-akhir ini alhamdulillah semua juga saudara-saudari kita, mereka tuh komennya bagus-bagus. Amin, insya Allah. Dapat teman, dapat belajar, masya Allah banyak ilmu di dalamnya. Amin ya. Masya Allah, benar masya Allah. Yang paling penting adalah tadinya nggak kenal jadi kenal ya. Ya. Kan Bali nggak kenal jadi kenal. Iya. Yang di Sanur bukan dari Sanur aja. Betul. Dari Denpasar Barat juga ada, kayak si Heni itu tinggalnya di Denpasar Barat. Iya. Dari Ubud juga. Iya. Sekarang jumlah korwil dari Korwil Alisan itu berapa jumlah mualafnya semua? 70-an yang 70 ya. Ya 70 kurang lebih 70 ya. Iya. Kemudian Komang sendiri sebagai wakil ketua ya? Alhamdulillah.
Ya alhamdulillah kan. Ya itu udah terima kasih banyak ya sudah bisa kita saling saling punya koordinasi yang baik antara Yayasan Bali Mualaf Pusat dengan para korwil yang ada di Bali. Karena kami mempunyai korwil itu ada di Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur ya, Bali Selatan tentu. Jadi alhamdulillah inilah mungkin manfaat daripada Yayasan Bali Mualaf Development ini, karena memang kami ada di Bali, jadi seluruh mualaf di pelosok Bali itu akan menjadi saudara, jadi satu saudara, dengan tidak melupakan kacang-kacang kulitnya. Saya selalu bilang kepada para mualaf-mualafah ya, tolong semua kalau sudah hijrah ke dalam Islam, agama Islam, bukan berarti kalian tuh udah deh mantan ini saya nggak mau lagi kenal keluar. No. Oma selalu bilang jangan pernah lupa kacang-kacang kulitnya. Kita punya orang tua tetap hargai, hormati, sebagaimana dia adalah darah daging kita. Tanpa beliau itu kita tidak akan lahir ke dunia. Tidak peduli dia agama apa, dia apa, this is not your business. Bisnis kamu adalah kamu sebagai anak harus menghargai, menghormati orang tua. Bantu, tolong beliau ya saat dia membutuhkan. Ya, dan datangi beliau, sapa beliau, silaturahmi yang baik. Kalau ada hari-hari raya, Oma, kita boleh datang, ya boleh datang loh. Rasulullah juga begitu kok. Ya undang orang Yahudi datang, emang siapa kita? Ya, hablu minan nas. Ya, hablu minan nas, jangan lupa tuh. Ya, hablu minallah urusan kita, nggak perlu orang tahu urusan kita sama Allah. Tapi hablu minan nas, kita wajib banget deh. Ya, apalagi orang tua kita sendiri. Jangan sampai ya. Jadi kalau ada acara-acara diundang silahkan datang. Yang paling penting kan mau bilang, satu, jangan lakukan ritual lagi agama beliau. Yang kedua tuh jangan makan BA, BI, udah itu aja. Selebihnya boleh makan buah, makan apa boleh. Ya, tapi seringnya datang kalau ada acara-acara seperti itu. Masih pernikahan. Iya. Aben ya. Itu aja nggak bisa ikut ritual. Iya betul. Memang itu tidak boleh gitu. Udah haram judulnya memang. Karena sudah nafsi-nafsi. Ingat agamaku. Tapi kembali lagi yang paling penting yang Oma tekankan di sini, don't forget where you come from. Itu aja paling. It's very important. Never forget. Ya, itu Oma nggak setuju dengan hal demikian. Oh, itu udah bukan ini, nggak boleh, itu nggak boleh. I'm sorry. Ya, it is not like this. Pokoknya semua ya mualaf-mualafah anggota Yayasan Bali Mualaf Development mengutamakan hablum minan nas. Karena hablum minan nas itu untuk nas. Tapi kalau hablum minallah, emang kita mau nunjukin hablum minallah rajin gitu, apa gitu ya, sholatnya kelihatin orang. No, hablum minallah urusan kita sama Allah. Allah Maha tahu kok. Bukannya kita pengen dilihat manusia kan gitu. Kemudian satu lagi nih, ini sih sebetulnya memang agak sedih ceritanya ya, kalau kita tahu bagaimana tentang agama ya sampai saat ini dengan anak-anak belum satu akidah, ada hati kecil yang membuat saya rasa itu suatu cita-cita yang paling mendominir kehidupanmu ya setelah hijrah ini. Pasti ya. Ya, yakin. Memang harus kita yakin kepada Allah. Karena kunci daripada seorang muslim itu harus punya hakul yakin. Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Contohnya Oma ya. Buktinya alhamdulillah itu mertua Oma loh. Sebelum wafat keduanya bersahadat. Tergantung kita. Kalau kita bilang sama Allah, loh kayak mama balik hati seluruh makhluk. Tujuan kita hanya ingin menyelamatkan akhiratnya. Tujuan kita kasih sayang kita ya Allah. Tujuan kita juga ya Allah, ampuni dosaku. Dengan cara Allah memberikan hidayah, kita terampuni dosa kita. Itu. Tapi ini sudah menjadikan hajat yang tidak putus. Ya, disinilah terima ketentuan itu. Terima ketentuan itu, semoga Allah memberikan hidayah suatu saat pasti. Itu dikembalikan lagi. Terus ada nggak hal-hal yang selama ini Oma aku ada sih hal-hal yang kesulitan dalam belajar agama atau kesulitan dalam menjalankan agama Islam, kira-kira ada nggak? Yang saya rasa sampai saat ini nggak ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah juga dukungan dari suami ya. Ya tentu pasti. Ya itu masya Allah. Saya bilang mau ngaji, oke ngaji gitu. Enggak ada larangan inilah itu dan kayak. Jadi memang pada prinsipnya tentu sang suami juga sangat senang dengan adanya aktifnya, karena memang agama Islam itu ya agama yang harus sangat dipelajari. Kita tidak boleh belajar sendiri. Kata para ulama ya, para ustadznya Oma,
Kalau kamu belajar sendiri berarti kamu belajar dengan setan. Jadinya jangan salah tuh gitu. Kita harus punya ustadz. Oma aja begitu ya. Oma kelihatannya nggak pernah ikut ngaji ngumpul. Oma banyak gurunya kali. Oma punya habib, Oma punya kiai, Oma punya guru-guru. Jadi kalau Oma sudah mulai ada sesuatu yang harus dipertanyakan ya, kira-kira ini harus bagaimana ya, tinggal telepon beliau. Sekarang kan udah belajarnya jarak jauh, nggak harus ngumpul-ngumpul juga kan. Nah, jadi itu penting ya, paling penting itu. Kemudian satu lagi hal yang paling Sarah inginkan gitu dengan adanya Yayasan Bali Mualaf Development ini, Oma berilah saran kepada kita. Oma, kita itu pengen begini loh, ada apa, ada nggak satu keinginan atau satu saran atau ide, maybe you have a special idea for us to improve our our organization atau our foundation like this. Maybe ada kata-kata yang membuat kita boleh kita terima dengan baik yang kita, ada nggak kira-kira? Nah, ini sebelum ada Oma tuh udah kita itu udah merasa ternaungi. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Terjaga. Masya Allah kita dengan perkumpulan ini, Masya Allah. Ya betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sih nggak ada Oma. Ya, selama ini berarti ya Yayasan Bali Mualaf Development itu mudah-mudahan selalu bermanfaat. Amin. Itu yang terpenting, yang harapkan ya. Ya, semakin eksis ya. sukses. Iya betul, karena memang tujuan Oma satu ya, ingin memuliakan mualaf kan gitu. Memuliakan mualaf itu bagaimana Oma? Ya dari segi agamanya, dari akhlaknya tentu, akhlak karim, adab Islami, kemudian yang memberangkatkan mereka umroh, memberangkatkan ke rumah Allah, dia harus mengenal Allah. Mengenal sesuatu yang memang bagaimana tuh nikmatnya kita ke Baitullah. Saya rasa itu semua idaman para kaum muslimin ya, muslim dan muslimin. Begitu juga mimpi mereka. Itu insya Allah itulah yang Oma akan kerjakan saat ini. Kepada pemirsa kami mohon yang menonton YouTube channel kami, mohon dibantu subscribe, mohon juga dibantu like, dan dibantu juga donasi. Pada prinsipnya ibu-ibu, kami bukan hanya, jadi Yayasan Bali Mualaf Development ini mempunyai kegiatan yang luar biasa. Yang pertama, itu kita juga ada santunan anak yatim. Kita mempunyai anak-anak yatim khusus mualaf dan yatim seluruh kalangan. Jadi bukan hanya anak mualaf ya, tetapi kalangan, maksudnya duafa, di mana ada yang muslim. Ya kan, bahkan mungkin kita juga akan membantu dari segi sosial. Misalkan ada anak duafa atau anak yatim yang non muslim, kami juga gitu secara nahab minan nas kita wajib bantu juga kan. Jadi dalam hal ini bukan hanya mualaf untuk belajar, tidak, sesungguhnya bukan hanya itu. Bahkan mualaf-mualafah kami itu sudah benar-benar mempunyai aktivitas yang luar biasa. Mereka mengadakan itu Jumat berkah setiap hari Jumat, Mereka mengumpulkan infak meskipun hanya 5.000 kan, nasi bungkus nasi jinggo 5.000 nih. 5.000, Masya Allah, hanya 5.000 loh Bu. Sampai mereka itu mau, akhirnya dengan 5.000 ada 10 orang, 20 orang, sampai 50, sampai 100 orang, akhirnya 100 bungkus. Dan ini mereka rutin, dimana Oma dulu lakukan waktu di Jakarta, organisasi yang saya buat itu, saya membuat Jumat berkah. Jadi setiap hari Jumat jam 3 Oma masak sendiri malahan. Tetapi sekarang lihat anak-anak kami itu ada yang masak sendiri, ada yang beli ya. Tetapi itu suatu hal yang luar biasa. Jadi mualaf-mualafah kami itu bukan mualaf yang, aduh saya mualaf, saya butuh nih tolong dong bantuin sekolah anaknya. Aduh saya mualaf, tolong dong yayasan, saya butuh uang. This is not like this. Saya ingin mualaf-mualafah YBMD itu tangguh. Kalian adalah orang-orang yang hebat, yang sudah di point oleh Allah, yang sudah ditunjuk oleh Allah menjadi Islam. Oleh karena itu jangan menjadi pengemis. Karena Islam melarang kita menjadi pengemis. Lakukan sesuatu sebaik-baiknya, tangan adalah di atas, bukan di bawah. Itu yang paling penting. Insya Allah mualaf-mualaf YBMD itu tangguh-tangguh. Dulu pati ngeluh, kena hantem sama Oma, alhamdulillah nggak berani ngeluh lagi. Apa ngeluh? Betul? Benar. Ya? Benar, ini saya ya, kalau dulu ya belum ya, kayak ujian itu berat. Betul. Tapi sekarang alhamdulillah Allah kasih kemudahan, bisalah. Kalau ada ujian itu adalah menembus dosa besar. Iya betul. Sakit itu untuk menembus dosa. Bisalah gini memanage hati kita ya. Itu dah betapa nikmatnya Islam. Siapa yang nggak punya dosa? Kita semua orang berdosa.
Tapi apakah kita mau nambah dosa? Apa ingin mengurangi dosa? Oleh karena itu di sini Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik ya. Ingat, setiap musibah yang kita terima, setiap penyakit yang kita dapati, itu adalah sebagai tanda Allah cinta sayang kita untuk mengikis, melebur dosa-dosa kita sebelum kita pulang nanti. Nah, jadi kalau tabungan uang maunya nambah, tapi kalau dosa jangan banyak nambah ya Bu, Bapak. Itu penting. Jadi ini suatu hikmah di mana Islam mengajarkan kita untuk berserah diri seutuhnya kepada Sang Pencipta. Ya, Islam adalah agama yang berserah diri seutuhnya kepada Yang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi saya rasa pemirsa terima kasih banyak sudah menonton tayangan hari ini, yang kebetulan beliau adalah salah satu mualaf yang subhanallah, termasuk beliau juga hidupnya dulu tidak seperti ini, betul? Ya, dulu juga susah ya. Jadi jangan melihat dulu nyari kayu bakar, nyari airnya jauh. Itu. Nyabit, ngangkul desa. Jadi betul. Jadi setiap orang yang sukses jangan melihat tangga tuh naik loncat, kan enggak, ada step by step. Jadi siapapun yang mendengar ini ingin pengen sukses, pengen kaya ya Masya Allah tabarakallah, ya itu usaha, doa. Jangan menjudge diri kita, saya mah nggak bakal ini, saya nggak bakal kaya, abis gini-gini aja mah dari dulu. Ya sudah, kalau kamu pikir begitu-begitu dulu dari dulu, ya Allah kunkan seperti itu. Makanya kembali lagi, Allah itu sebagaimana prasangka hambanya, apa yang kita sangkakan kepada Allah itulah yang akan kita dapat. Kalau Oma selalu insya Allah berusaha berprasangka baik kepada Allah, makanya insya Allah Yayasan Bali Mualaf Development akan selalu baik dan akan bermanfaat bagi orang banyak. Insya Allah. Baiklah, kalau begitu saya rasa kita sudahi. Kita mohon pamit kepada pemirsa. Terima kasih banyak hari ini Oma sudah mendapat banyak ya pengalaman, cerita-cerita yang mudah-mudahan ini membuat jadi tauladan ya, menjadikan inspirasi, betul, bahwa segala sesuatu di kehidupan ini memang pasti ada pasang surut, pasti ada ceritanya. Kalau tidak ada cerita, kalau tidak ada kesedihan, kesusahan, sakit hati, berarti hidup kita flat, nggak enak. Enak yang ada persuasifnya ya, up down itu membuat kita punya rhythm. In the life itu, inilah sebagai kegagalan dalam kehidupan ini adalah sebagai kunci daripada sukses yang tertunda sebetulnya. Baiklah para pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton kami. Semoga apapun yang kita tayangkan, yang kita persembahkan ya, banyak kata-kata yang tidak baik, mungkin kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ini memang kesalahan mutlak dari kami. Tetapi insya Allah segala kebenaran itu memang milik Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.